Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. بسر الفاتحة بأسرار قبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا وتوب علينا توبة نصوحا. Ini doain di rumah sudah jadi siang tahun. Bapak tadi apa, Mas? Rasulullah apa tadi apa? Lahir Senin. Oh, lahir Senin. Wafatnya? Kamis. Nggak apa-apa ya. Sepengetahuan pernah dengar atau pernah belajar. Oh, Jumat. Rasulullah wafat hari apa? Kamis apa Jumat? Jumat ya. Lu kayaknya. Sipul. Rasulullah wafat hari apa? Bagi pembukaan ini. Rasulullah wafat hari Kamis Jumat. Baceng di Timur, Koce Channel. Jawabannya Rasulullah wafat hari Jumat. Rasulullah itu wafat hari Senin. Dilahirkan hari Senin, diwafatkan oleh Allah hari Senin. Satu-satunya makhluk yang lahir dan wafatnya sama hari Nabi Muhammad. Tidak ada lagi. Maka dibedain di istimewa. Serius? Iyalah. Nggak ada. Makanya ada satu qasidah, satu syair. Rasulullah dilahirkan dan diwafatkan seakan-akan mesen take away sama Allah. Seakan-akan keinginan sendiri. Lahir hari Senin, wafat hari Senin. Terhitung wafatnya Rasulullah hari Senin, berarti terhitung mundur di hari Ahad. Waktu subuh Rasulullah sudah meninggi. Hari Ahad.
hari Ahad Rasulullah sudah menggigil sampai tidak bisa untuk mengimami sholat subuh berjamaah. Sehingga semua sahabat ketika itu sudah kumpul di masjid di Nabawi di Madinah menunggu kehadiran Rasulullah untuk mengimami. Bahkan di dalam sejarah ulama sepakat bahwa hampir hilang waktu subuh karena menunggu kehadiran Rasulullah untuk mengimami para sahabat. Akhirnya para sahabat menganjurkan Sayyidina Abu Bakar untuk bertanya ke Rasulullah. Ketika Sayyidina Abu Bakar sampai ke kamar dan ke jamaah Rasulullah, lihat kondisi Rasulullah sudah menggigil dan pada enak badan. Dan itu terlihat sepanjang hidupnya para sahabat, khususnya Sayyidina Abu Bakar, baru saat itu terlihat Rasulullah itu menggigil kuat, artinya nggak pernah dilihat sebelum-sebelumnya. Rasulullah, semua para sahabat sudah kumpul, bahkan waktu subuh hampir hilang. Kiranya siapa akan mengimami sholat subuh di masjid Rasulullah. Maka Rasulullah menyuruh dan memerintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam di hari Ahad subuh. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak terima. Apa sebab? Dan Rasulullah masih ada. Sampai bersikeras Rasulullah itu dengan tegas, engkau yang harus jadi imam. Maka salah satu tanda kenapa khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah Abu Bakar itu sebuah isyarat, sebuah tanda dari Rasulullah bahwa setelah wafat Sayyidina Abu Bakar yang akan menjadi penerus. Singkat cerita, Sayyidina Abu Bakar sampai ke masjid mengimami sholatnya para sahabat, bahkan dalam keadaan sedih dan bertanya-tanya, ada apa gerangan sampai aku nggak pernah ada yang menggantikan Rasulullah imam kecuali saat itu. Dan itu pun Sayyidina Abu Bakar bertanya-tanya, was-was, khawatir. Sehingga cerita selesai sholat subuh, maka para sahabat meminta. Ketika Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah mulai menggigil sampai berjam-jam masuk di waktu duha. Di waktu duha, kalau mungkin dihitung jam, kurang lebih di antara di jam 9 Rasulullah sampai jatuh pingsan saking nggak kuatnya menahan panas, badannya panas sampai menggigil. Nah, ketika Rasulullah sebelum pingsan, sebelum Rasulullah pingsan, itu Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali sama Siti Fatimah, sama Sayyidina Siti Aisyah, sama Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah itu megang 7 dirham di tangannya. 7 dirham di tangannya hari-hari akhir Rasulullah. Sampai akhir Rasulullah itu pingsan, kurang lebih jam 9. Anggap jamnya jam 9. Disebutnya dalam sejarah waktu duha. Ketika pingsan di waktu duha, Rasulullah itu sadar-sadarnya mau menjelang zuhur. Ketika sadar, sebelum pingsan merintahin Siti Aisyah sama Sayyidina Abu Bakar buat sedekahin ini 7 dirham. Gak berani sahabat Sayyidina Abu Bakar sama Siti Aisyah istrinya. Sampai Rasulullah itu akhirnya sadar lagi menjelang zuhur, ternyata 7 dirham ini masih ada di tangan Rasulullah. Sampai Rasulullah itu marah. Marahnya Rasulullah nggak seperti marahnya kita. Artinya kesel. Kok kenapa masih nggak dikasih, nggak disedekahin? Sampai Rasulullah keluar sendiri, maksain diri keluar dari rumahnya untuk nyampein 7 dirham. Sampai Sayyidina Abu Bakar nangis. Wafatnya? Iya, hari Ahad. Hari Ahad, 1 hari sebelum wafat. Dia nangis, sahabat nangis. Rasulullah segitu maksain diri untuk keluar memberikan sisa harta terakhir Rasulullah 7 dirham. Nanya lah pada sahabat, ya Rasulullah, kenapa sampai segitunya, kan bisa kan? Kalau tadi aku perintahin karena keadaan aku juga gak kuat sampai aku jatuh pingsan. Ternyata ketika aku sudah sadar, kalian belum berikan 7 dirham itu. Aku gak mau berlama-lama berdiri di hadapan Rasulullah karena sebab 7 dirham yang masih ada di tanganku. 7 dirham sudah tarik, artinya gak ada satupun harta yang ditinggalkan Rasulullah. Satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh Rasulullah, warisan yang ditinggalkan sama Rasulullah, air. Di situ udah di dalamnya semua sunnah, ada di dalamnya, semuanya di dalamnya. Sampai akhirnya zuhur,
waktu zuhur itu Rasulullah sudah nggak sholat berjamaah di kamarnya sampai menjelang asar sampai menjelang maghrib jadi masuk waktu mana datanglah satu orang, satu tamu, yaitu malaikat Israel yang mengabarkan bahwa akan terpisah Harun dengan jasadnya Rasulullah. Kasih tiba-tiba, ada apa gerangan? Aku ingin bertemu dengan ayahmu Rasulullah. Ayahku saat ini dalam keadaan sakit, nggak bisa menerima kamu. Dengan sangat marahnya, sedikit marahnya, tutup kembali pintu, nggak diperbolehkan masuk. Kembali ke Rasulullah. Ditanya, siapa wahai anakku Fatimah? Barusan yang tutup pintu. Ada satu tamu yang ingin bertemu dengan Rasulullah. Wahai Fatimah, itulah Jibril yang memisahkan ruh dengan jasadnya, yang menghilangkan rasa di dalam lidah dan lisannya. Itulah Israel yang memisahkan orang tua dengan anaknya, memisahkan suami dengan istrinya, memisahkan kenikmatan dengan kenikmatan yang lain. Itulah Israel. Wah, panjang. Bagaimana? Ada perlu apa kalau mimpi beliau datang bahwa sebentar lagi saatnya aku akan terpisah. Nangis pas sudah dikasih tahu sama Rasulullah Siti Fatimah bahwa Nabi akan wafat dan tanda-tanda mau wafat. Itu Fatimah nggak karuan nangis. Bahkan saking nggak karuannya Rasulullah ingat dipanggil pelan-pelan mendekat wajahnya Siti Fatimah di lisan Rasulullah, mendekat telinganya Siti Fatimah di lisan Rasulullah. Apa yang takut? Ketahuilah wahai anakku Fatimah, setelah kepergianku dan kewafatanku, orang pertama yang akan muncul engkau wahai Fatimah. Terbukti setelah Nabi Muhammad wafat, menjelang beberapa waktu Siti Fatimah menyusul ayahnya Rasulullah. Orang pertama wafat setelah Rasulullah Siti Fatimah. Itu senang. Siti Fatimah langsung bilang, mendapat sebuah kabar yang gembira, kenikmatan apa anugerah. Sampai menjelang waktu maghrib, datanglah Israel, datanglah Jibril diantar dengan Jibril, sampai nunggu di pintu. Lalu Rasulullah, wahai Israel, mana gerangan Jibril kekasihku? Tiap wahyu turun padaku melalui dirinya. Setiap aku ingin melakukan satu perjalanan, Jibril lah pendamping. Mana Habibur Rahman, kekasihnya Allah yang namanya Jibril, mana ada di pintu yang sulit. Kenapa dia nggak mendekat dan menghampiriku untuk menyaksikan kepergian? Jibril berpesan bahwa dia aku melihat kekasihnya Allah dan kekasih diri akan mendapatkan mendampingi hari akhir. Proses kecepatannya Rasul, wah luar biasa. Sampai masuk waktu subuh Rasulullah wafat di hari Senin waktu pagi sesuai dengan lahir menjelang subuh. Lahir hari Senin menjelang subuh, Ahad malam Senin, masuknya udah waktu Senin, dan wafat sama seperti lahir. Kapan dimakamkannya Rasulullah? Hari lahir. Berarti Rasulullah ketika meninggal dunia nggak langsung dimakamkan. Kalau jangan diburu-buru. Kasihan. Kenapa? Yang takziah bukan hanya kalangan sahabat, para malaikat turun di tangan takziah. Bahkan kain kafannya langsung bisa. Bukan kain kafanmu, kain kafan yang bisa. Sutra. Belum lagi para malaikat, para bangsa jin, kaum seribu bisa, semua makhluk untuk berbondong-bondong bertakziah mengantar kepergian terakhir wafat di hari Senin, dimakamkan di hari Rabu. Demikian sekilas ini.
Nah, kalau berbicara sakaratul maut yang sekarang dialami oleh kita, keluarga kita, orang nyatanya setengahnya lagi udah ditanggung. Ada sakit. Bayangkan seandainya ketika Nabi tidak minta sama Allah, biar sakaratul maut umatku aku yang tanggung, asal jangan umatku yang merasakan. Nggak ada bahasa kayak gitu dari Rasulullah. Kayak apa rasa sakit? Segini setengahnya. Jadi dibilang pedulinya Nabi Muhammad kepada umat itu lebih dari peduli orang tua kepada anak. Orang tua, anak banyak. Contoh, mengenai kadang-kadang memanggil anak keliru. Harus sebenarnya Ipul kadang-kadang kita keliru. Iya. Anak banyak anaknya masih keliru. Beda dengan Rasulullah. Nggak ada yang keliru. Semua umat dan namanya dan orang tuanya nggak ada yang salah Rasulullah. Keliru. Maka dikatakan sayang dan cintanya Nabi Muhammad kepada umat melebihi sayang dan cintanya orang tua kepada anak. Kalau orang tua punya anak banyak, yang satu susah, yang satu senang, mungkin ngerasain yang senang, yang susah ngerasain yang senang. Beda dengan anak, susah senang yang umat dirasakan. Kalau orang tua punya anak, dia kena musibah, contoh kecelakaan, nggak usah jauh-jauh, ketusuk duri atau kena beling. Apakah orang tua ngerasain rasa sakit? Ipung kena beling. Apakah orang tuanya almarhum Abah Mahir ngerasain sakitnya? Tapi Nabi sampai sakitnya umat kerasa sama Nabi. Apa buktinya? Alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Susah senang sakitnya umat dirasakan sama Muhammad. Kalau bicara Rasulullah, Imam Busiri dalam burdahnya beliau mengatakan, fa inna fadla Rasulullah laysa lahu haddun. Maka sesungguhnya ketika berbicara tentang keutamaan, kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad, laysa lahu haddun. Nggak ada ujungnya, nggak ada batasnya. Sampai Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Siddudurat, beliau mengatakan, yafnal zaman ma lam yusofi tafannuni ma lam yusofi. Seandainya orang membicarakan tentang keindahan, tentang kemuliaan, tentang akhlak, tentang dermawannya Nabi, kesempurnaan Nabi, sekalipun udah kiamat belum selesai, pasti ada yang kurang belum diceritain. Hanya Al-Insan al-Kamil, manusia yang sempurna. Kalau ulama sepakat bukannya manusia yang sempurna tapi manusia paripurna. Paripurna, sempurna masih ada celah, akan dikurangi. Tapi kalau paripurna, mau cari gimana nggak ada celah buat kekurangan. Itulah Nabi kita. Maka selama sakit itu, kadang-kadang kita bumi ya Rasulullah, dan ya Rasulullah, kita tahu Rasulullah pasti. Jangan tinggalkan bumi. Rasulullah tahu. Banyak kata syairnya di Adil As'ad. Maka hubungan terus di kanjengan. Mudah-mudahan hubungan sambungan sejarah cerita perjuangannya Nabi Muhammad makin bagus, bukan makin berkurang. Sampai ke akhirat, hasilnya buahnya sampai ke akhirat. Apa? Nggak jauh sama Rasulullah. Semakin bagus, semakin dalam kita tahu tentang Rasulullah, maka semakin bagus hasil dan buahnya sampai di akhirat bersama Rasulullah.
رب البرايا أستغفر Satu-satunya amal yang tanpa syarat من الخطايا ربي ya pakai syarat. Sombong aja diganjar. علما نافعا Banyak Islam, balik, wudhu, menghadap kiblat, pakai suci, untuk aurat, banyak syaratnya. Nggak punya wudhu bisa, nggak ngadep kiblat bisa. Nggak ada, semua perkara ibadah itu harus dengan syarat dan rukun, kecuali sholat. Illa sholawat. Makanya sholawat ini bisa menembus bukan hanya kalangan muslim, tapi sampai ke kalangan non muslim. Artinya keberkahan daripada sholawat bisa dirasakan sama orang di luar muslim. Banyak orang-orang yang mu'alaf atas berkah daripada Rasulullah. Di Bali itu pernah Habib Ali Doluan, Habib Ali berbagi Doluan. Itu samping kanan kirinya kan rumah kan pas majelis pura itu. Habib Ali berbagi ini secara sejarah setiap kegiatan majelis mahalul diam, ada pembacaan maulid. Akhirnya ada salah satu orang Hindu, orang Bali itu sakit lalu tidur, pas di dalam tidurnya mimpi. Pas ketika mimpi ada di tempat majelis Habib Ali berbagi dan ada satu cahaya yang nggak bisa ditembus, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan. Bangun, pas bangun akhir datang ke majelis, pas lagi majelis. Nabi salam ada itu orang Bali langsung saya. Setelah selesai pengajian langsung, ya Habib aku mau masuk dalam agama Islam. Sentuhannya sholawat selesai. Udah goceng jangan rekam mulu dong. Udah tanpa rekaman dong.